Kita terlalu sering membicarakan angkanya. Berapa miliar kerugian negara, berapa triliun uang yang berputar. Kita sibuk menghitung rupiah yang hilang. Tapi kita luput melihat korban jiwa yang sesungguhnya. Kerugian yang sedang terjadi bukanlah kerugian finansial. Ini adalah kehancuran mental generasi, hilangnya potensi, dan retaknya fondasi keluarga. Ini adalah epidemi sunyi yang dibayar bukan dengan rupiah, tapi dengan kewarasan. Selama ini, kita hanya melihat permukaan, yakni hutang. Tapi di bawah permukaan, ada mesin psikologis yang bekerja tanpa henti. Hari ini, kita akan bongkar tuntas mekanisme adiksi ini, bagaimana ia mengikis jiwa, dan dampak domino yang ia ciptakan pada orang-orang terdekat. Untuk mengerti mengapa sulit berhenti, kita harus mengerti anatominya. Otak kita dirancang untuk mencari reward. Judi online tahu ini, dan mereka mengeksploitasi sistem hadiah biologis kita, yaitu dopamin. Penelitian menunjukkan bahwa momen hampir menang atau the near miss memicu dopamin hampir sama kuatnya dengan kemenangan sesungguhnya. Anda tidak menang, tapi otak Anda merasakan hampir. Ini adalah jebakan pertama. Perangkat lunak dirancang agar Anda selalu merasa sedikit lagi, Anda pasti berhasil. Inilah yang disebut the design trap. Judi online saat ini tidak terlihat seperti taruhan gelap di pojok. Ia didesain menyerupai video game. Antar muka yang cerah, notifikasi konstan, musik yang memompa semangat. Mereka mencuci otak, membuatnya terasa seperti hiburan beresiko rendah, padahal itu adalah jalan tol menuju kehancuran. Generasi Z sangat rentan. Akses 24 jam di saku mereka. Tekanan sosial dan FOMO membuat mereka mencari jalan pintas finansial, berharap satu klik dapat membebaskan mereka dari ketidakpastian ekonomi yang kompleks. Mereka mencari kecepatan, dan adiksi ini menjanjikan kecepatan itu. Jika uang hilang bisa dicari, bagaimana dengan jiwa yang hancur? Judi online perlahan-lahan menggerogoti mental. Korban mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati proses, kerja keras atau hobi. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa menandingi kick dopamin instan dari taruhan. Siklus menang dan kalah menciptakan ayunan suasana hati yang ekstrim. Mereka yang kecanduan hidup dalam kondisi kecemasan dan depresi kronis. Rasa malu, rasa bersalah karena tahu apa yang mereka lakukan salah, memicu isolasi sosial. Mereka menarik diri dari teman dan keluarga, merasa tidak ada yang akan mengerti. Di titik ini, kebohongan bukan lagi pilihan, tapi mekanisme pertahanan diri. Mereka berbohong tentang di mana uang itu berada, berbohong tentang keberadaan mereka, berbohong tentang segalanya. Kebohongan patologis ini merusak integritas diri mereka, membuat mereka merasa seperti penipu, bahkan pada diri sendiri. Dampaknya pada masa depan? Jelas. Kinerja akademik menurun drastis. Motivasi untuk merencanakan karir jangka panjang hilang. Mengapa harus bersusah payah membangun masa depan jika ada ilusi keuntungan besar mendadak yang bisa didapatkan dalam 5 menit? Ilusi ini membunuh potensi masa depan mereka. Sekarang kita bicara tentang korban tak terlihat. Ketika seorang individu jatuh, fondasi keluarga ikut runtuh. Ini dimulai dengan kehilangan kepercayaan total. Ketika kebenaran terungkap, entah itu utang, pencurian uang tabungan, atau penipuan, kepercayaan itu hancur berkeping-keping. Dan kepercayaan adalah mata uang yang paling sulit dicari kembali. Beban finansial merambat. Orang tua atau pasangan sering dipaksa menanggung utang yang bukan tanggung jawab mereka hanya demi menjaga stabilitas atau nama baik. Ini menciptakan stres finansial yang luar biasa pada pihak yang sama sekali tidak pernah menyentuh situs judi tersebut. Individu yang kecanduan menjadi lubang hitam emosional. Mereka menarik diri, iritabel, dan menyerap semua energi positif dari lingkungan. Mereka tidak bermaksud menyakiti, tapi adiksi itu yang berbicara. Keluarga merasa lelah, bingung, dan mengalami trauma sekunder. Menurut para ahli, dampak psikologis pada keluarga yang menyaksikan adiksi ini adalah bentuk trauma. Mereka hidup dalam ketakutan, penipuan, dan kehilangan kendali. Kita harus menyadari, mereka juga butuh diselamatkan. Kita perlu melihat wajah krisis ini. Ambil contoh R, seorang mahasiswa berprestasi di universitas terkemuka. Awalnya, R hanya coba-coba, mencari modal tambahan. Tapi adiksi datang cepat. Dalam 6 bulan, fokusnya teralihkan total. Uang beasiswa mulai lenyap. Ia dikeluarkan dari kampus, bukan karena bodoh, tapi karena otaknya sudah terprogram hanya untuk satu hal, mencari kemenangan selanjutnya. Potensi besarnya hancur. Lalu ada A,
seorang ibu yang bekerja keras menabung untuk biaya kuliah anak remajanya. Suatu hari, ia menyadari saldo tabungan habis. Uang itu digunakan sang anak untuk judi online. Rasa sakitnya bukan hanya soal uang. Rasa sakitnya adalah keretakan hubungan, hilangnya kepercayaan bahwa anaknya jujur, dan ketakutan bahwa masa depan anaknya sudah dipertaruhkan di meja virtual. Kisah R dan A adalah kisah yang terjadi di ribuan rumah tangga saat ini. Namun ada jalan keluar. Perjuangan ini bisa dimenangkan. Langkah pertama menuju penyembuhan adalah pengakuan diri. Kedua, blokir akses total menggunakan software self-exclusion. Dan yang ketiga, dan ini yang terpenting, cari bantuan profesional. Adiksi ini bukan hanya masalah uang, tapi masalah otak dan trauma mental yang harus disembuhkan. Untuk keluarga yang terdampak, dukung dengan empati, bukan penghakiman. Fokus pada rehabilitasi, bukan hanya pada pengembalian uang. Anda adalah jangkar emosional mereka. Pertarungan melawan judi online bukanlah pertarungan melawan bandar, tapi pertarungan menyelamatkan jiwa. Jangan biarkan adiksi ini menang dengan diam. Uang bisa kembali, tapi waktu dan kewarasan yang hilang takkan pernah bisa dibeli. Ambil tindakan sekarang untuk orang-orang tersayang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ingat, say no to judol. Sampai jumpa di video berikutnya.